jajaran pengurus Pokjawas PAI Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Kota se-Jawa Barat, dan yang saya banggakan panitia rapat kerja Pokjawas Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Bapak Ibu hadirin para peserta rapat kerja yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini dan insya Allah 2 hari ke depan selalu diberikan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapat syafaat sampai yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama izinkan informasi, insya Allah Pak Kanwil nanti sore hadir. Mudah-mudahan jam 2 atau jam 4 beliau bisa hadir. Walaupun saya sendiri juga suruh mendampingi beliau, tetapi saya lebih awal dulu. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan agenda beliau, insya Allah akan dihadiri oleh beliau, dan sekaligus juga menyampaikan banyak program-program secara umum, secara general Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, pada kesempatan di pagi hari ini saya hadir, tapi bukan sebagai wakil dari beliau, tetapi kehadiran saya karena memang saya diundang oleh panitia dan yang kebetulan mengundangnya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, saran dan masukan saya tetap kegiatan ini karena beliau akan hadir, nanti dibuka langsung oleh beliau saja. Artinya kehadiran saya ini hanya sebatas seremonial untuk mengawali sebelum resmi dibuka oleh beliau. Ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mari kita sama-sama di kondisi yang kita sama-sama tahu, dan kondisi ini bukan hanya di Republik kita, tetapi hampir sebagian negara-negara lain yang memang sedang terkena musibah, yaitu musibah pandemi COVID-19. Dan termasuk sekarang tempatnya di Purwakarta sendiri juga pernah menjadi zona merah Purwakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak untuk diri saya sendiri dan juga menghimbau untuk diri saya sendiri
Dan kalau memang ada manfaat untuk ibu bapak semua, maka mari kita sama-sama untuk selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan juga bagian daripada kewajiban kita semua untuk menjaga diri kita masing-masing. Di samping menjaga kesehatan dan juga tentunya menjaga keselamatan di kondisi pandemi COVID seperti ini. Sebetulnya saya sendiri juga takut tidak takut ya. Karena memang kondisi seperti ini kita sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Menteri Agama kita. Salah satunya 5M itu kita tidak boleh berkerumun, tapi nyatanya kita masih tetap berkerumun. Ini karena ada 5M kan ya. Tetapi satu sisi kalau kita tidak seperti ini juga, program-program ataupun rencana program yang akan dijalankan oleh kepengurusan, walaupun memang sebetulnya ada solusi, tetapi kadang solusi tersebut itu mungkin hasilnya kurang maksimal, yaitu misalnya memanfaatkan teknologi yang sekarang dikenal dengan macam-macam lah, ada Zoom, ada webinar, dan seterusnya. Namun silaturahim kitanya mungkin kurang begitu maksimal terkait dengan keakraban yang mungkin Bapak Ibu juga cukup lama tidak bersua, tidak berjumpa satu sama lainnya, terkecuali mungkin masing-masing yang tugasnya masih dalam satu kabupaten mungkin sewaktu-waktu ketemu. Tapi kalau antar kabupaten saya kira di kondisi seperti inilah. Jadi yang paling utama dan yang pertama adalah mari kita jaga kesehatan dan keselamatan. Ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini, izinkan saya sendiri juga termasuk dengan ibu bapak, khususnya para pengurus ataupun ketua Pokjawas Kabupaten Kota, ini mungkin secara resmi saya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam mungkin baru sekarang. Walaupun minggu kemarin, pengurus inti Pokjawas PAI Provinsi Jawa Barat juga bersilaturahim ataupun beraudensi, dan terima kasih atas audensi ataupun silaturahim pengurus inti tersebut. Tapi dengan ibu bapak, khususnya ketua Pokjawas PAI Kabupaten Kota, saya kira baru sekarang kita bersua. Oleh karena itu, sekali lagi izinkan, saya hampir memasuki 2 bulan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, karena sebelumnya saya di bidang pendidikan madrasah, dan sebelum di bidang pendidikan madrasah saya pernah menjadi Kakamenag Kabupaten Cirebon dan juga pernah menjadi Kakamenag di Kota Cirebon, dan juga beberapa kali menjadi PLT Kemenag Kabupaten Karawang, Kemenag Kabupaten Indramayu, Kemenag Kabupaten Majalengka, kemudian mana lagi lah, beberapa. Dan saya sendiri juga kebetulan asli orang Grage, jadi kebetulan di sana itu tidak ada orang Pak, adanya uwong. Ya. Jadi wong Cirebon. Kebetulan saya dilahirkan di kampung yang sangat kampung sekali, sehingga kalau untuk datang ke tempat kelahiran saya ya memang masuk Loksok, sangat kampung. Saya dilahirkan di sana,
kemudian menjadi pegawai Kementerian Agama tahun 1989, ditempatkan sebagai guru, tetapi sebelum diangkat saya juga memang ngajar kurang lebih 3 tahunan, karena saya belajar mengajar, belajar mendidik anak-anak sejak tahun 85-86. Kemudian diangkat jadi CPNS tahun 89. Tapi gurunya bukan di sekolah, namun di madrasah. Ini sedikit gambaran saya memperkenalkan kepada Ibu Bapak, khususnya Ketua Pokjawas Kabupaten Kota. Walaupun memang pada kesempatan ini ada beberapa yang memang sudah hafal betul saya, terutama dari Cirebon dan Kota Cirebon, ya, kayak Pak Jiwarpin, ini saya tahu persis ya. Kemudian Bu Aji Kalima juga, kemudian Pak Syarif, kemudian Pak Nizom, memang ya. Jadi, nah saya memang pernah tugas di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Tapi kalau kabupaten lainnya barangkali inilah saya memperkenalkan. Baik itu dengan Pak Ketua Umum tadi disampaikan Pak Haji Dedi maupun Pak Faisal sebagai sekumnya, apalagi dengan ibu-ibu kayaknya mohon izin belum. Tapi izinkan ketika ketemu di jalan saya mohon disapa. Saya mohon disapa. Karena sebetulnya kami ataupun saya sendiri juga ingin memperhatikan sehingga ketemu dengan Ibu Bapak itu hafal. Tapi karena pasti membutuhkan waktu, tapi mudah-mudahan Ibu Bapak ya hafal wajah saya seperti inilah. Sehingga mohon disapa oleh Ibu Bapak. Bu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kami dari bidang pendidikan madrasah menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus Pokjawas PAI Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan ini kebetulan pengurusnya juga periode baru, ya kan ya, periode baru, dan saya ingat saya sendiri juga ditugaskan untuk mengukuhkan pada waktu itu, dan besoknya saya dilantik dipindah jadi Habib Madrasah ke Habib Faiz. Berarti waktu itu sudah. Tapi kalau tidak dipindah mungkin saya tidak bisa silaturahim secara intens dengan ibu bapak semua. Tetapi dengan namanya tugas siap ditempatkan, ditugaskan di mana saja sesuai dengan janji awal ketika diangkat jadi CPNS. Jadi sekali lagi terima kasih. Namun kami dari bidang pendidikan madrasah berpesan, iya Pak Is tuh masih ya, karena cukup lama sih ya. Hampir 5 tahun jadi ingetnya tuh ini saja. Sedangkan di Pais ini baru berapa bulan, insya Allah akan dilupakan. Akan dilupakan. Dan bukan berarti melupakan selamanya, tetapi hanya dikenang. Gitu. Ya, saya sebagai Kabid Pendidikan Agama Islam hanya berpesan, pertama, Pokjawas itu merupakan organisasi profesi, dan alhamdulillah organisasi profesi juga tidak semata-mata ya, liar, tetapi betul-betul terpayungi oleh aturan. Artinya liar itu tidak ada aturan yang, tetapi kalau berbicara Pokjawas itu betul-betul tadi ya, dasarnya ada PMA nomor 2 tahun 2012 ya. Walaupun beberapa kali direvisi PMA tersebut, tetapi untuk PAI tidak ada perubahan, tidak ada perevisian,
walaupun masih sampai saat sekarang ini, khususnya dari Jawa Barat, harus menjadi motor, harus menjadi penggerak, karena belum ada tindak lanjut daripada PMA tersebut. Nah, makanya kami nanti minta dukungan dan sekaligus kami juga mensupport Ibu Bapak supaya harus mendorong agar ada tindak lanjut dari PMA nomor 2 2012. Apa tindak lanjutnya? Yaitu juknis. Karena kalau Pokjawas Madrasah itu sudah terbit juknisnya tahun 2020. Ya memang pada saat itu saya sendiri juga egosentris. Saya sendiri juga berbicaranya parsial, tetapi tidak berbicara general, karena mungkin lebih keegoisannya itulah yang diutamakan. Padahal baik itu madrasah, baik itu guru PAI, pengawas PAI ataupun pengawas madrasah itu masih dalam satu rumah, yaitu Bapak kita adalah Dirjen Pendis. Karena kalau PMA itu menteri, tetapi kan harusnya juknisnya itu ditindaklanjuti oleh Dirjen, tetapi di tetangga kita itu sudah ada, namun di kita belum. Nah, inilah kami dari bidang pendidikan agama Islam mendorong, memotivasi supaya ketika ada momen-momen khususnya Pokjawas provinsi supaya bisa untuk digulirkan agar ada juknis tentang Pokjawas itu sendiri, supaya betul-betul terpayungi secara regulasi, secara hukum, ya, legal formalnya lebih kuat. Di samping itu juga kami selaku Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, harapan dan keinginan dengan dilaksanakannya rapat kerja ini, tetap jangan berpikir, oh dulu itu bukan kepengurusan zaman saya, tetapi perlu harus ada evaluasi. Kepengurusan Pokjawas periode berikutnya ya, harus masuk untuk dievaluasi supaya apa-apa saja yang memang harus ditingkatkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, dan mana-mana saja yang memang minimal harus dipertahankan, maka evaluasi. Dan tentunya pada kesempatan inilah untuk melakukan evaluasi kepengurusan ataupun organisasi Pokjawas itu sendiri. Di samping itu juga ini harus ada kolaborasi, karena kepengurusan yang dulu juga mungkin, karena saya sendiri juga tidak tahu, kepengurusan yang dulu juga mungkin sudah merencanakan tahun kemarin itu rencana program tahun depan. Berarti pada tahun sekarang ini adalah pengeksekusian perencanaan tahun kemarin. Nah, tinggal bagaimana pengeksekusian tahun sekarang ini yang berdasarkan perencanaan tahun kemarin dikolaborasikan dengan inovasi-inovasi ataupun sejenis itu di tahun sekarang. Dan tentunya berikutnya sekaligus kami menyampaikan kepastian akan merencanakan program yang akan datang. Nah, dari evaluasi, dari pengeksekusian tahun berjalan maupun yang akan datang, pasti Ibu Bapak mengetahui kondisi seperti saat sekarang. Kondisi saat sekarang maupun yang akan